Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di Monolog NR Asa Channel. Apa? Tahu? Edukasi, inspirasi, solusi. Dan kita di Kedai Tune In ini Rinjani Semarang. Bukan Saturday ya, tapi ini apa, minggu malam itu Saturday. Apa sih Saturday? Sunday night. Kita lagi habis makan malam bareng-bareng. Nah, ada yang menarik. Jadi Mbak Enar ini ponakan, ini namanya Kak. Kenalan Kak? Ya, nama aku Apta. Apta. Ya. Panggilannya di rumah? Ya. Apta aja. Ya, Apta aja. Jadi gini, tadi iseng-iseng nih, tante tuh. Tapi kalau sapaan Sri Enar ini bilangnya Mbak Enar aja gak apa ya. Mbak Enar itu lagi pengen ngobrol iseng aja tentang pandangan anak Gen Z nih, untuk melihat fenomena-fenomena di sekitar kita, seberapa sih aware-nya tentang urusan misalnya politik, tentang urusan sosial, dan juga bagaimana melihat generasi lain itu ya. Itu contohnya tuh yang di belakang generasi alfa, anakku, ponakanku yang lain ini. Gimana sih? Kita langsung aja ngobrol sama Kak Apta. Ya, pandangannya. Apa sih pandangan Kak Apta itu generasi apa? Aku Gen Z. Gen Z. Karena dari 2000 berapa sih kalau Gen Z itu sampai 2000 berapa sih? Dari 2000 sekitar tahun 2000-an, setelah 2002 sampai 2002 sampai 2012. Kalau Kakak kelahiran? Aku 2009. Jadi Gen Z ya. Nah, satu dulu pertanyaannya. Kalau Gen Z ini bener sih nggak, kalau kata orang-orang itu agak apatis gitu, agak jeleknya kita bilang apatis. Sepakat nggak, atau mungkin tante yang salah? Gimana pendapatnya? Ya sebenarnya itu tergantung lingkungannya ya. Kalau pandanganku itu yang membuat mereka menilai apatis, yang membuat seseorang membuat penilaian bahwa Gen Z itu apatis, yaitu mungkin karena beberapa oknum atau beberapa anak yang dari Gen Z itu melakukan hal seperti itu ya, karena yang pertama faktor pergaulan, terus faktor lingkungan yang kurang baik, lalu banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin ada keturunan dari orang tua yang orang tuanya itu keras atau bagaimana, lalu anaknya tertekan. Nah, mungkin seperti itu yang membuat mereka tuh apatis. Tapi kalau menurut aku sendiri nggak banyak dan juga nggak sedikit yang seperti itu, asalkan kita itu mau mengontrol diri sendiri, asalkan kita tuh bisa memanage diri kita sendiri bahwa porsi kita itu cukup segini aja, jangan terlalu banyak. Artinya tidak menyalahkan, tapi juga tidak membenarkan seutuhnya, tergantung mungkin latar belakangnya, apa yang dikonsumsi, mungkin yang dia tonton, pergaulannya semacam itu ya Kak ya. Nah, kemudian itu juga disaran si anakku yang generasi di bawahnya itu apa, Alfa ya. Itu lagi pegang HP tuh. Nah, udah kelamaan tuh nggak boleh Kak. Nah, ini mau say hi yang lain nih juga. ada beberapa yang lain nih. Nah, jadi anakku, ponakanku, tapi dari generasi setelahnya yaitu Alfa. Nah, gimana Kakak selaku yang generasi Gen Z ini melihat generasi di atasnya, seperti misalnya Tante tuh berarti apa sih? 89? Baby boomer. Oh, no. Oke, milenial. Milenial atau enggak, di atasnya dikit Y. 89 antara itu. 89 itu milenial. Masih milenial ya. Kalau yang Gen Y itu lebih ke 80-an. Gen Y itu sesudahnya milenial. Jadi milenial, Y, Z gitu. Ya, jadi Gen Y itu ya dari 90 sampai sekitar 2000-an. Oh, berarti habis-habisan milenial di tante ya, di Mbak Enar tuh 89, habis itu 90 udah masuk Y. Oke, kemudian memandang generasi di atasnya, apa kita itu kolotkah atau gimana? Gimana sih mandangnya generasi di atasnya Kak Apta ini? Ya, menurut pandanganku itu di atasku ya Kak, Gen milenial atau Gen Y itu ya sebenarnya mereka itu orangnya itu ambisius ya. Dalam arti bukan terlalu gila jabatan atau bukan terlalu gila dalam hal ingin sesuatu sampai benar-benar pengen itu enggak, tapi ya mereka tuh membuat contoh ya, supaya kita tuh percaya diri, supaya kita tuh
kalau kita pengen meraih ini ya kita harus bersungguh-sungguh, tapi bukan berarti kita harus fokus sama satu tujuan. Apabila kita tujuan satu itu merasa tidak bisa atau merasa kurang mampu, coba cari jalan yang lain. Jangan rubah tujuannya tapi rubah jalannya. Jadi luar biasa, jadi filosofis juga nih. Ya, jadi ponakan Bainar. lanjut jadi pandanganku itu untuk orang yang di atas generasi itu ya lebih ini ya, apa mentalitinya itu lebih mantap ketimbang generasi di bawahnya, misalnya kayak Gen Y atau Gen Z ya, karena lebih tangguh gitu, lebih tangguh ya, karena di zamannya pun sama zaman sekarang yang digitalisasinya lebih maju tuh pastinya berbeda. Effortnya beda banget. Ibaratnya kalau sekarang bisa e-book dan lain sebagainya, dulu kayak tante, orang tuamu segala macam ke perpus gitulah, ya kan. Jadi effortnya lebih. Ya, karena dulu apa lagi berarti perkembangan teknologinya zaman dulu sama zaman sekarang pastinya berbeda. Misalnya kita mau ke sekolah dulu jalan kaki sekitar 5 km, sekarang udah ada fitur ojek online, udah ada bus rapid transit dan semua teknologi yang lain. Yeah. Nah, terakhir nih kita pengen lama tapi ini memang edisi yang tipis-tipis, kita nggak ada plan ya tadi ya Kak Apta ya. Nah yang terakhir, bagaimana kalau Gen Z ini melihat generasi yang di bawahnya, berarti apa, Alpha ya? Alpha. Beta udah ada nggak sih, belum? Beta itu sekitar nih 2025 nanti. Oh baru akan ada Ya, beta. baru akan ada beta next year. Ya. Nah, bagaimana kakak melihat yang generasi apa tadi? Alpha, kayak ponakan-ponakanmu, anak tante dan juga yang pada lihat ini, anaknya bapak ibu yang pada lihat istilahnya. Gimana kak? Pandanganku buat Gen Alpha itu sebenarnya tuh nggak terlalu banyak ya, cuman Gen Alpha sendiri menurutku itu kan generasi yang apa ya, suatu generasi itu akan mencontoh generasi sebelumnya ya. Jadi generasi Alpha ini akan mencontoh jadi generasi Gen Z ya. Kakak lanjut, ini contoh generasi Alpha tak ambilkan dari sini ini aku. Nah ini semua nih kelahiran tahun, izin ya tadi 2016 sama nih. Ini kelahiran berapa nih? 12. Oke, silakan lanjut sana dulu bintang tamu. Ya. Jadi pandanganku itu ya pastinya generasi Alpha ini lebih ke apa ya? Ya karena mereka kan masih anak-anak ya, jadi penilaianku itu masih belum terlalu banyak. Bocil gitu ya, maksudnya. masih kekanak-kanakan, tapi kan kekanak-kanakannya sama zaman Gen Z itu pastinya berbeda. Di zamanku itu masih ada main di sawah, nyari masih zamani istilah Jawa ya, masih ada apa ya, terus masih pernah ngerasain ya di gubuk sawah, tengah sawah itu terus ada yang kamu masih ngerasain sama kayak tante main sawah gitu? Iya, jadi apa di pinggir sawah itu terus apa main sepak bola di rumput yang udah kering terus jerami. Iya, bekas-bekasnya sawah yang kena apa panas terus dulu ngebelah itu. Iya, dulu tuh HP-ku itu cuma dipinjemin orang tua, dan itu pun HP-nya itu yang lipetan, itu cuma buat mainan apa sudoku lah. Ini kan gitu. Orang tuanya kakakku itu kan punya usaha sendiri ya, entrepreneur ya, jualan pulsa, counter segala macamnya aksesoris. Terus kan pasti ada sales yang selalu ke situ kan. Terus dibohongin HP-nya omsel, HP-nya omsel. Iya, gitu. Iya kan? Lanjut terus. Ya, jadi pandangan itu pastinya jelas berbeda, karena Gen Alpha ini lebih ke zaman yang benar-benar teknologinya udah maju. Jadi bahkan anak bayi pun itu ditontonin video aja udah anteng, udah istilahnya udah diem gitu loh, udah wah lihat tuh udah nyaman. Iya. Kalau zaman kan kayak apa belum ada tuh kayak apa, mungkin sudah ada cuman kan beda masa gitu ya. Jadi di zaman itu lebih ke main di sawah, tahu lari-larian, nggak pakai telanjang kaki ya, nggak pakai alas kaki gitu, dikejar supaya main petak umpet di semak-semak, semak-semak sampai kadang gatal-gatal waktu pulang tuh di celana panjang atau celana pendek itu pasti ada nempel itu duri-duri halus ya itu. Yang masih zaman dia. Iya, kalau anak saya itu lebih ke ya ini tadi banyak main. Iya, itu tadi mumpung minggu terus dapat pinjaman HP. Main deh sampai puas kan, besok udah Senin lagi ditarik HP-nya. Dan aku pun itu mengenal HP ini kan waktu sekitar 2016-an, sekitar ya mulai 2019-an tuh sebelum ada virus corona itu, sebelum pandemi. Nah aku karena di rumah aja ya, itu pastinya pegang HP, mulai zaman yang digital, kemajuan teknologi. Kalau di zaman sebelum itu ya pastinya tadi main di sawah, terus ya pokoknya sebagai macam permainan di luar gitu.
Umur kakak berapa sih? Aku masih 15. 15 ya. SMA kelas 1, STM lebih tepatnya. SMK. Oke, ada lagi? Ya mungkin itu aja sih kalau menurut pandanganku ya, karena yang pastinya yang paling utama itu perbedaan teknologi. Oke, and then the last questions. Bagaimana kakak mewakili Gen Z yang benar-benar viral ya, Gen Z itu ya, disebut-sebut terus Gen Z untuk generasi muda penerus bangsa dan sebagainya, ada di generasi tengah yang bisa menjadi jembatan. Mungkin milenial itu generasi orang tua kakak, generasi tante, ke generasi yang di bawahnya nih, melihat plus minusnya tadi, generasi sebelum kamu, generasi setelah kamu. Apa yang harus dilakukan anak-anak Gen Z ini untuk terus melangkah maju, bisa berkomunikasi dengan baik dengan yang di bawahnya maupun yang di atasnya? The last question. Oke, cara bisa jawab. Cara yang pertama itu makasih. Cara yang pertama itu boleh ini aja ya kak. Yang lain masih. Bentar ya. Cara yang pertama satu yaitu adaptasi ya. Kayak anggap aja baby boomer nih ya, baby boomer kan perlu adaptasi. Misalnya kayak orang tua zaman sekarang itu kan pastinya butuh handphone lah untuk kebutuhan apa ya, mungkin untuk chatting, untuk telepon dan sebagainya. Karena di zaman dulu kan belum ada tuh yang namanya teknologi semacam handphone atau teknologi udah maju sekarang. Yang pastinya itu perlu adaptasi. Seperti tadi zaman aku itu masih main di sawah, terus tiba-tiba udah ada handphone, jadi pakainya handphone. Nah, jadi yang pertama adaptasi. Oke. Second. Yang kedua itu buat antara komunikasi yang baik, yang pastinya kuncinya ada di komunikasi. Kalau kita bisa menyesuaikan, selera komunikasinya itu seperti ini, jadi bisa menyesuaikan. Misalnya kan ada tuh baby boomer atau milenial atau Gen Y itu lebih komunikasinya itu lebih seperti to the point, lebih ke gak suka yang belibet atau semacamnya. Jadi kan kita harus adaptasi, kalau mau menghargai atau mau memberitahu sesuatu kan, misalnya ke adik-adik kita kan banyak yang sulit dikasih tahu. Nah, kita sesuaiin sama bahasanya. Kalau bahasanya itu biar satu frekuensi. Ya, biar satu frekuensi. Oke, komunikasi. Emang ada lagi yang ketiga? Apa dua itu? Ya, beradaptasi dan komunikasi. Menurut pandanganku ya cuma dua itu aja. Dua aja. Kalau bisa dilakukan luar biasa ya. Jadi bisa mengoptimalkan pola setiap generasi untuk harapannya sih. Harapannya kan anak-anak Gen Z ini memang generasi penerus bangsa sih. Memang yang harapannya Indonesia kan punya program generasi emas 2045. Kayaknya ini era-eranya kakak nih. Oke, amin. Oke, Zeria, terima kasih ya kak. Kita close dulu. Dan Tante secara pribadi appreciate for you. Tante tidak menyangka dalam kesempatan yang sebetulnya kita dinner, makan aja sama keluarga, tapi kita iseng terus kita pengen meskipun waktunya short time but deep talk ya. Jadi discuss, dan dia juga kayaknya ada tante-tantenya dikit nih, suka ngomong juga dia. Jadi ini bakat nih. Oke, Zeria, terima kasih. Semoga memberikan inspirasi, dan tentunya Ena Rasa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Komen, like, subscribe. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.